Shalom warga kerajaan, glad to see you again. Senang sekali bisa berjumpa dan bertemu dengan Anda kembali. Saya percaya Anda semua dalam pemeliharaan Tuhan, Anda semua dalam penyertaan Tuhan, dan Anda semua selalu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dicurahkan kepada kita semuanya. Kita kembali di dalam program yang pasti sudah Anda tunggu-tunggu, yaitu program Kingdom Insight, His Gift for You. Nah, masih dengan narasumber kita, yaitu Koden. Selamat datang Koden di acara Kingdom Insight ini. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Koden? Luar biasa, dahsyat. Selalu dahsyat ya, Selalu bersama dahsyat dengan Tuhan. Amin, ya. Hari ini kita membicarakan edisi yang spesial Koden, ya. Edisi yang ada hubungannya juga, Betul. masih ada hubungannya dengan Chinese tradition Iya, ya. betul ya, dengan Chinese Iya. tradition, Kita yaitu pakai istilah Qingping, Qingping, betul, ya. betul, ya. Ya. Sehingga topik kita pada hari ini kita akan berikan topik atau tema, bolehkah orang Kristen itu pergi ke kuburan? Nah, Karena hal ini menjadi sebuah perdebatan. Karena pada satu kelompok ada orang yang mengatakan boleh, satu kelompok mengatakan tidak boleh. ini pergi ke kuburannya kan dalam konteks beraktivitas di sana. Betul, ya. Karena betul, kalau ya. kita kerjanya itu jualan Iya. peti mati ya harus Harus tiap hari ke kuburan. kuburan. Kalau nggak mau ke kuburan, Beda lagi ya. iya, Iya. nggak laku Iya. peti matinya. Siapa yang mau Iya. beli kan? Ya, kecuali perkecualian Koden ya, Ya. yaitu bisnis orang mati begitu. Oke. Ya, jadi Iya, ini, gimana? ini menjadi sebuah pro dan kontra. Bolehkah orang Kristen itu pergi ke kuburan? Ke kuburan, ya. Kalau saya membaca ada dua ayat ya yang Ya. menarik tentang Abraham dan Sarah dalam Ya. Kejadian 23 ayat 19 sampai dengan 20. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Ya. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Ya. Nah, di sini saya melihat bahwa Abraham menganggap bahwa kuburan itu menjadi sesuatu yang penting bagi dirinya dan bagi keluarganya. Apakah memang betul itu, Koden? Gini. Ada beberapa momen di dalam kehidupan manusia itu yang dianggap itu penting. Iya. Ya, setidaknya itu ada 3. Yang pertama itu adalah kelahiran. Yang kedua itu pernikahan. Ya, dan yang ketiga itu adalah kematian. Ya, jadi itu awal, lalu kehidupan kita, lalu ada momen-momen lain yang juga istilahnya itu mengisi kehidupan kita. Ya, mengisi kehidupan kita. Ya, tapi kalau pernikahan itu kan juga itu kan bicara tentang bagaimana kita akan menjalani kehidupan ini dengan somebody, seseorang ya. Someone gitu yang very special, very meaningful, sangat berarti dalam kehidupan kita dan kematian kita. Jadi kuburan kan hubungannya itu dengan kematian. Ya, jadi kalau saya melihatnya bahwa ya penting gitu, maksudnya termasuk penting. Nah, kalau kita lihat misalkan budaya Alkitab, maksud saya budaya Alkitab ini budaya Hebrew ya, budaya orang-orang Ibrani, budayanya Jew ya. Itu kuburan juga dianggap penting, bahkan mereka tuh mempersiapkan mereka nanti dikubur di mana. Bahkan ada yang minta, dan saya rasa budaya umum di dunia ini juga nanti kalau aku dipanggil Tuhan, aku minta dikuburkan di sana atau di sini atau di mana ya. Berarti bahkan ada pesan-pesan sebelum, ada pesan-pesan khusus sebelum yang bersangkutan meninggal dunia begitu. Betul, ya. ada misioneri yang minta jantungnya itu ditanam itu di tempat di mana dia mengabdikan hidupnya, menghabiskan kehidupannya itu untuk pekerjaan Tuhan di sana. Tubuhnya mungkin jasadnya ada di negaranya di mana dia dulu diutus, tapi hatinya maksudnya itu ya jantungnya itu ada di sana misalkan. Jadi itu merupakan sebuah momen penting ya, momen dan nantinya jadi monumen kan itu ya. Betul, ya. Monumen gitu ya. Ada monumen. Iya, yang dimana kita tuh mengingat sesuatu itu, peristiwa itu.
Kira-kira demikian. Ya. Dan kita melihat bahwa sebetulnya kalau kita berbicara tentang kuburan. Itu bukan monumen kekalahan, Guden ya. Ya. Bukan monumen kesedihan juga. Iya, bukan kesedihan, bukan kekalahan, ya. Karena buat kita orang percaya, ya, kita tuh tidak selamanya di kuburan. Iya. Ya kan? Makanya kalau kita layani penghiburan atau penguburan, ya, itu kita tidak berkata selamat tinggal, ya. Selamat tinggal dalam konteks ya kita sekarang ditinggal secara di dunia ini, ya. Dia sudah tidak lagi bersama dengan kita, tapi kita juga berkata sayonara sampai berjumpa kembali, ya. See you again, ya. Karena kubur, sebagaimana kubur tidak menahan, nanti kita juga akan berbicara tentang kebangkitan, ya. Betul, kubur itu tidak menahan Kristus, dia yang sulung. Kubur juga tidak akan menahan kita selamanya ada di situ. Jadi itu buat kita orang percaya itu mengingatkan kita tentang kehidupan yang abadi nantinya, tentang masa depan yang berkemenangan, ya, masa depan atau kehidupan kekal, dikatakan kehidupan kekal yang kita akan jalani dengan tubuh kekal, ya, tubuh kemuliaan, kata Rasul Paulus, ya. Ayat dalam firman Tuhan mengatakan demikian, karena memang kehidupan kita di bumi ini kan sementara. Paulus bilang kalau kemah yang di dunia ini dibongkar, ya, maka kita akan ada di dalam kemah abadi itu, ya tubuh kemuliaan itu. Itu. Jadi kita melihat kuburan itu bukan sebagai sebuah kekalahan, kesedihan, tidak. Dan bukan sebagai sebuah akhir dari segalanya. Tidak, iya, betul. Ya. Jadi kan kalau kita melihat akhir daripada kehidupan manusia itu kan ada beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang ateis misalkan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya, mengatakan ketika orang mati ya sudah selesai. Sudah finish, done, period. Mari wes gitu kalau orang Surabaya bilang. Sekono apa-apa maneh, ya. Nggak ada apa-apanya lagi di balik tutup buku. Di balik kematian itu enggak ada. Ada yang mengatakan bahwa ya nanti setelah kematian akan ada dilihat baik buruknya. Ya, dilihat baik buruknya. Tapi kita yang di dalam Tuhan kita percaya kematian itu seringkali gampangannya orang bilang begini, kita tutup mata di dunia, kita buka mata bersama Tuhan. Nah, buat sebelum nanti Tuhan datang, kita masuk dalam masa istirahat. Ya, makanya kita selalu berkata, Yesus bilang dia tidur. Istilah yang dipakai itu dia beristirahat tidur, ya. dari segala jerih lelahnya, jerih payahnya, selama betul. Dia ada di sebagaimana dunia ini. Dia ada di dunia ini tadinya. Gitu. Nah, kalau begitu, menurut Koden, sebetulnya makna kuburan itu apa, ya? Sebelum kita membahas boleh atau tidaknya. Jadi apa sebetulnya sih makna kuburan itu? Makna kuburan itu kan bagaimana kita melihat bahwa manusia itu memang tidak ada yang hidup kekal. Nomor satu kan. Bahwa manusia itu hidupnya sementara di bumi ini. Kita nih hidup sementara. Ya, maka kitab Amsal juga bilang kita kalau ada di rumah duka itu jadi bijaksana gitu. Jadi wise, ya. Jadi kenapa? Karena di rumah dukalah akhir segala sesuatu, dibilang begitu. Artinya ketika misalkan tentu saya sebagai gembala, ya, saya cukup sering ya melayani kedukaan ya. Jadi keluarga yang ditinggalkan ya karena kematian, ya. Juga ngubur, ya, dan itu selalu setiap kali saya datang itu juga mengingatkan saya tentang bahwa saya ini nggak hidup selamanya, kecuali di masa saya hidup Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, di mana kita nanti akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Ya. Nah, tapi siapapun kita, tidak peduli kita orang terkenal, nggak terkenal, pendeta besar, pendeta kecil, pendeta lumayan, pendeta desa, pendeta kota, nggak peduli kita itu bisnismen, konglomerat. Orang biasa, kurang hebat, gitu ya, dan seterusnya. Tidak peduli gitu. Satu hari pasti akan mati, Koden, ya. Kita akan mati satu hari, ya. Ada satu buku yang saya pernah beli itu judulnya, jadi saya beli karena judulnya menarik. Tapi penulisnya juga memang bagus, ya. Judulnya begini, When the game is over, everything goes to the box. Dowo, ya.
Biasanya judul buku itu kan paling pendek, 2 kata, 3 kata paling panjang ya. Ini anak kalimat. Ya. Ketika permainan sudah berakhir, semuanya harus masuk kotak. Harus dikembalikan ke kotaknya kembali. Iya. Dan setiap kali saya ada di rumah duka itu, saya melihat peti itu. Itu buku itu selalu saya teringat. When the game is over. Ya, waktu kehidupanmu di dunia ini selesai. Siapapun kamu akan masuk kotak. Pasti akan kembali ke kotak itu ya. Tinggal yang bedain cuman kotaknya. Ada yang warna coklat, warna putih. Bukan cuman soal warna, soal mutu juga, soal model juga. Itu aja yang membedakan. Gitu. Dan mungkin siapa yang hadir ditaruh di mana dan dikubur di mana. That's it. Ya, satu hari bahwa setiap kita pasti akan mati. Ya. Tapi juga itu mengingatkan kita bagaimana terutama untuk orang-orang yang punya arti dalam kehidupan kita. Bagaimana selama dia masih hidup, selama dia masih ada, how we treat them. Ya, bagaimana kita memperlakukan dia. Itu jauh lebih penting daripada ketika dia sudah mati. Karena saya juga menyaksikan misalkan ya, ada anak-anak yang ketika orang tuanya mati, waduh dia geru-geru. Bahasa Indonesia geru-geru. Dia terseduh-seduh, merasa sangat sedih, merasa bersalah. Tapi waktu orang tuanya hidup, ternyata dia nggak perhatiin. Itu. Betul. Dia nggak sayangi, dia nggak hormati, ya dia nggak jaga misalkan. Ya, jadi kalau sudah mati ya sudah selesai. Ya, selamat jalan. Goodbye. Sampai berjumpa kembali. Ya, sampai bertemu kan ada lagunya tuh. Bertemu. Kalau dengar lagu ini langsung terasa hadirat adijasa. Atau hadirat Kebangkuning. Atau oh Yerusalem, kota mulia. Saya kebetulan kemarin ada satu teman itu di IG-nya itu lagi main keyboard nyanyi lagu Yerusalem. Langsung saya komen langsung saya terasa hadirat adijasa. Itu top 40-nya Adiasa. Ya itu tapi lagu lama banget ya. Tambah satu lagi Belakang Langit Biru. Oh iya. Nah, jadi itulah secara sederhana ya makna daripada kematian ya. Dan itu juga menunjukkan bahwa kita sebagai manusia terbatas dan tidak membawa apa-apa pada waktu kita mati ya. Walaupun di dalam peti itu dimasukkan baju, dimasukkan barang-barang kesukaan. Toh kita nggak bisa pakai lagi tuh. Almarhum gitu dan ya. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, datang kosong pulang kosong. Jadi semuanya harus ditinggalkan pada waktu seseorang meninggal. Kita cuman bawa satu baju itu, dan itu pun sangat tergantung kepada yang makein bajunya kan. Betul. Kita nggak bisa pilih. Bisa aja orang bilang ada orang-orang yang nanti kalau aku mati, aku tolong pakein baju ini ya. Bisa aja. Tapi kan tergantung yang makein. Meskipun dia pesan, orangnya lupa. Dulu waktu dia mau mati dia bilang dia minta baju yang mana ya? Mana ya? Temennya bilang, dia juga enggak tahu, dia juga enggak ngurus, sudahlah pokoknya pakai ini baju yang pantas gitu kan. Oke. Nah, Goden, kalau begitu sebagai satu kesimpulan, bolehkah kita sebagai orang Kristen itu pergi ke kuburan, Goden? Loh, kenapa tidak boleh? Saya juga datang ke kuburannya papi saya. Tapi untuk apa? Ya, pertama kita mengingat dia, ya kan, biar dia orang tua kita atau baik orang tua jasmani, orang tua rohani atau orang yang kita hormati. Contoh ya, kalau kenegaraan tuh kadang-kadang kan ada upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan. Betul. Misalkan. Upacara militer juga untuk mengingat jasa, mengingat beliau, mengingat dulu hidupnya. Tapi juga untuk menunjukkan rasa hormat. Masa kuburannya nggak dibersihin, masa dibiarin apa adanya. Dia sudah mati, sudah meninggal, ya sudah, nggak pernah diapa-apain lagi. Ya, harusnya dirumat, harusnya dirawat gitu dengan baik. Artinya itu menunjukkan perhatian kita kepada yang
sudah meninggal lebih dulu dari kita. Betul, iya betul. Ya. Dan itu juga menunjukkan bahwa betapa sementaranya hidup manusia, karena itu kita perlu menjaga hidup kita baik-baik. Betul, ya. Betul. Nah, tapi juga ada catatan. Jadi, tapi kalau kita ke kuburan, ya dulu saya nggak kenal Tuhan, sekalipun Kristen tapi masih ten-Kris gitu ya. Boten Kristen maksudnya. Itu ketika kita ke kuburan kakek kita, kita ke kuburan nenek kita, atau malah minta di situ kan. Ya Kong, tolong ya Kong, nanti cucunya mau ujian Kong. Supaya lulus. Ya, engkongnya aja nggak lulus. Ini mau ujian skripsi Kong. Tolong. Engkongnya bilang Kong nggak ngerti ya. Engkong dulu cuma lulus SMP. Itu yang nggak diperbolehkan, Gordon, ya. Itu yang tidak diperbolehkan. Kalau kita minta-minta kepada orang yang ada di kuburan itu ya, yang sudah meninggal itu ya. Alkitab bilang kan mereka yang sudah mati sudah terputus dunianya dengan kita. Mereka di dunianya mereka sendiri. Kita di dunia kita sendiri. Jadi kita nggak bisa berhubungan dengan roh-roh orang mati kan. Jadi kita tidak menerima itu, gitu. Tidak menerima itu. Termasuk kalau kita berdoa bagi orang tersebut yang sudah mati juga nggak boleh. Betul. Ngapain kita hidup ini doain. Kalau dia hidup tuh doain. Kalau dia sudah nggak ada ya, kita nggak ada gunanya lagi berdoa. Semuanya sudah selesai. Gitu. Karena kadang-kadang saya sering kali mendengar ya bahwa kalau orang datang ke kuburan, even belum dikubur pun, misal masih disemayamkan, berdiri di depan peti dan dia berdoa untuk orang yang sudah mati, itu keliru, Gordon, ya. Itu salah ya. Iya, salah. Berdoa itu untuk yang hidup. Berdoa untuk keluarganya. Yesus kan bilang begini, Tuhan kita itu bukan Tuhannya orang mati. Tuhan kita itu Tuhannya orang hidup. Ya, jadi kalau mau datang menghormati keluarga itu menyatakan simpati. Betul. Silahkan. Dan mendoakan keluarganya. Boleh mendoakan keluarganya. Tapi tidak kemudian mendoakan yang mati itu. Yang mati itu udah selesai. Itu. Apalagi minta maaf, Gordon, ya, sama yang mati ya. Yang mati bilang, gua nggak ada urusan sudah. Itu takutnya kalau minta maaf dia lu bangun. Kalau mau minta maaf, lu minta maaf waktu gua masih hidup, bukan waktu gua udah mati gitu. Nggak ngefek gitu. Jadi kita harus, kalau begitu kita harus cek ya, motivasi kita ke kuburan ini apa, untuk apa? Untuk sebetulnya apa kita ke kuburan ini ya kan, gitu. Untuk misalnya mengingat betapa sementaranya kehidupan kita ini, betapa kita ini siapapun ada expirednya. Ya, semua yang ada di dunia ini tidak kekal. Tetapi juga memberi perhatian dan mengingat hal-hal yang sudah diajarkan oleh almarhum, value-value, nilai-nilai sudah ditinggalkan, begitu ya. Gitu loh. Bagaimana dia makanya kan seringkali itu ada istilahnya apa itu dalam bahasa Inggris itu semacam kadang kita lihat di film-film ya, ada yang speech di situ. Ya, saya pernah beberapa kali diminta ketika seorang hamba Tuhan dipanggil Tuhan meninggal dan saya cukup kenal, cukup dekat ya. Ketika di penghiburan itu saya diminta bukan untuk khotbah penghiburan, enggak. Memberikan kesaksian tentang selama kehidupannya dia. Almarhum hidup. Iya, itu betul. Begitu, ya. Sehingga kemudian itu menjadi inspirasi bagi dan kita. juga menjadi dorongan ya, encouragement untuk yang hidup. Ayo kita lanjutkan pelayanannya ya, teladan yang dia sudah lakukan, kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan kita misalkan. Ya kan, jadi ada value yang jelas ya, dan mengingatkan kita juga supaya nggak sembarangan hidup karena satu hari kamu ninggalkan hidup, kamu tanggung jawab loh di hadapan Tuhan. Sama kayak kita nanti ada di dalam kuburan ini. Betul, gitu ya. Betul. Dan yang terpenting, ini yang terpenting, mengingat bahwa kita tidak selamanya di sini karena ada kuasa kebangkitan. Amin. Ini yang paling penting. Iya, betul. Karena ada kuasa kebangkitan. Kubur tidak bisa menahan kita. Sebagaimana kubur tidak bisa menahan Kristus, roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian, itulah yang juga akan membangkitkan kita semua. Nah, itu nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Jangan lupa. Kingdom people, perhatikan. Jangan lupa. The ini power menarik, of resurrection. Kita akan bahas itu tadi. Oke. Baik, Kuden, terima kasih untuk waktunya. Bisa Kuden berdoa buat kita semua. Oke. Bapak, terima kasih, kami bersyukur, kami memiliki Allah orang hidup, bukan Allah orang mati, Engkau sendiri mengatakannya.
Karena itu biar kiranya selama kami masih hidup Tuhan pimpin, dan biar kehidupan kami ini kehidupan yang mempermuliakan nama-Mu, yang menggenapi rencana-Mu, yang ada di dalam destiny-Mu. Tuhan memakai hidup kami maksimal, tetapi kami juga menghormati orang-orang yang sudah mendahului kami. Kami belajar dari kehidupan mereka, kami belajar betapa fananya manusia, tapi kami juga belajar Tuhan untuk memakai waktu yang ada sementara kami masih hidup bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih berkat-Mu atas setiap kingdom people yang Tuhan mengikuti akan perbincangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur berdoa. Amin. 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 Baik warga kerajaan, kalau ada pertanyaan, bolehkah orang Kristen harus ke kuburan? Jawabannya adalah tidak harus. Tapi kalau kita ingin menghormati, kita ingin membuat sebuah kenangan dan mengingat kuasa kebangkitan Kristus bagi kita semuanya, saya percaya itu semua kembali kepada motif apa yang ada di dalam diri kita. Karena itu putuskanlah dengan bijak, mintalah pimpinan Roh Kudus, dan selalu nantikan episode-episode Kingdom Insight berikutnya, because His gift for you. Amin.